Untuk selanjutnya, materi yang dibahas adalah pembelajaran atau analisis pembelajaran PJBL, Project Based Learning pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, gambar berseri, pengertian PJBL, kemudian RPP PJBL. Pengertian PJBL, Grant 2002 mendefinisikan bahwa Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Kemudian, peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, serta relevan. Nah, tujuan dari PJBL sendiri yaitu untuk meningkatkan proses berpikir kritis terhadap siswa maupun memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkarya sesuai kreativitas masing-masing. Nah, ini adalah rencana PJBL berkaitan dengan topik kebahasaan dan kesusastraan. Rencananya ada buku kumpulan karya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, jadwal dan rencana kegiatan, kemudian penilaian serta lampiran. Nah, di dalam CP Bahasa Indonesia kelas 3 ini yang kurikulum prototipe terbaru, ada elemen menyimak capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami ide pokok, gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural yaitu teks yang dibacakan ataupun didengarkan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Kemudian elemen selanjutnya yaitu membaca dan memirsa. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik juga mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fase. Kemudian ada elemen berbicara dan mempresentasikan. Pokoknya intinya yaitu peserta didik ini mampu berbicara dan mempresentasikan menggunakan volume dan intonasi yang sesuai dengan konteks materi. Kemudian ada elemen menulis, di mana peserta didik ini mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci, akurat, dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Nah, kalau di dalam pendidikan Pancasila, elemen Pancasila yang pertama yaitu Pancasila. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna dari sila-sila nggak akhir. Kemudian di dalam makna UUD yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, tempat tinggal, serta melaksanakan dengan bimbingan orang tua dan guru. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Peserta didik melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Untuk elemen Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dapat dibaca sendiri. Selanjutnya di dalam PABI atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, elemen Al-Quran dan Hadis, ada juga elemen kaidah. Untuk CP-nya dapat belajar sendiri atau dibaca sendiri. Kemudian ada elemen akhlak, fikih, sejarah, dan peradaban Islam. CP-nya dibaca sendiri. Kemudian ada materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ada elemen IPAS atau sains dan sosial. Capaian pembelajarannya dibaca sendiri. Kemudian ada keterampilan proses, ada mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, kemudian memproses, menganalisa, mengevaluasi, refleksi, dan mengkomunikasikan hasil. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, tujuannya yaitu mengamati gambar berseri. Peserta didik membuat teks narasi dari gambar berseri itu. Kemudian, untuk pendidikan Pancasila, berdiskusi bersama kelompok dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau untuk agama, mampu memahami makna bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kalau di IPAS yaitu
peserta didik itu mampu dalam terhadap pengamatan gambar manusia. Peserta didik mampu juga dalam menyebutkan alat indera dan fungsinya. Indikator, peserta didik mampu menyusun proyek tentang membuat teks narasi berdasarkan gambar berseri. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Sedangkan untuk materi pembelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, Pancasila, agama, dan IPAS. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik TPAJK. Metodenya yaitu permainan simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Sedangkan untuk mode pembelajaran yaitu PJBL, Project Based Learning. Jadwal alokasi waktu 1 semester dilakukan saat semester 1, kelas 3 SD. Proyeknya membuat teks narasi dan gambar berseri. Jadwal dan rencana kegiatan. Di bulan Januari hingga Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kegiatan siswa yaitu peserta didik mampu memahami materi tentang teks narasi yang diberikan oleh guru. Kegiatan guru memberikan materi bahasa Indonesia, teks narasi, kemudian pembagian kelompok pada peserta didik dan pembagian gambar seri. Guru membimbing jalannya pembagian kelompok secara mandiri, menganalisis gambar, guru memastikan, kemudian siswa menulis di LKPD, memberikan pemahaman di LKPD, mempresentasikan hasil, membimbing presentasi peserta didik dan guru secara bersamaan, menutup kegiatan pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Kemudian acuan kegiatan PJBL. Yang pertama adalah jadwal, di mana ada 3 sintaks, yaitu perencanaan proyek, rencana kegiatan, mengidentifikasi dan menceritakan cerita berdasarkan gambar berseri, menulis cerita berdasarkan gambar, menceritakan hasil tulisannya, melaporkan hasil. Kemudian kalau untuk tugas proyeknya, menuliskan cerita berdasarkan gambar berseri, menceritakan hasil penulisan di depan teman-teman, mendiskusikan mengenai hal-hal yang penting. Kemudian untuk pelaporan proyek, yaitu melaporkan hasil teks narasi berdasarkan gambar seri, mempresentasikan di depan kelas. Nah, di penilaian ini ada persiapan, pelaksanaan, terus laporan proyek. Ini dapat dibaca sendiri dengan ketentuan skor 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lampiran yaitu materi teks narasi. Teks narasi ini ada lampirannya karena kita membahas bahasa Indonesia, jadi yang dilampirkan hanya materi bahasa Indonesia mengenai teks narasi saja, di mana teks narasi adalah teks yang tersusun secara kronologis sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis. Nah, atau juga disebut perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Teks narasi digunakan menghibur pembaca. Urutannya ada 4 struktur, yaitu dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Contoh gambar bersih untuk membuat teks eksplanasi. Ini urutan bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, persiapan berangkat sekolah. Nah, ini adalah lampiran LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana ini nanti dibagikan kepada peserta didik, dan LKPD ini isinya mengenai nama, hari tanggal, tugas, kemudian ada topik, ada tujuan dari pembagian LKPD ini apa. Misalnya saat diskusi kelompok siswa diharapkan mampu menganalisis, dapat membuat, ataupun dapat mempresentasikan. Kemudian isinya ada petunjuk pengerjaan, lalu ada soalnya, kemudian ada lembar jawabannya atau yang disendirikan oleh guru. Terima kasih.